Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali bersama gue Ega Pratama di channelku tentunya Ega Pratama Official. Udah berjalan 3 hari di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahnya lancar. Apakah kalian lancar juga? Atau ada yang masih curi-curi waktu untuk berbuka puasa ataupun ya nyemil di siang hari? Wah, bahaya nih ya. Bahaya banget untuk kalian seperti ini ya. Itu terserah kalian deh, karena yang tahu itu kalian dan Tuhan kalian yang tahu. Oke, membahas Sagittarius. Kali ini aku juga akan membahas tentang Sagittarius, yaitu tentang apa ya? Asmara, cinta, dan iri. Wah, 3 pembahasan berat ini mungkin akan sedikit membingungkan untuk kalian yang belum paham dengan kata-kata si Sagittarius. Tapi kalau kalian sudah paham dan mengerti arti kata-kata si Sagittarius, kalian dengan mudahnya bisa mengartikan dan memaksudkan kata-kataku dari video vlog ini sekarang juga. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini sekarang juga, aktifkan notifikasinya agar selalu menunggu uploadan di konten aku. Oke, kita lanjut ke next video dah. Welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya, udah 3 hari aku skip buat konten. Ya bukannya aku skip ya, emang apa ya, aku tuh sedang merencanakan sesuatu ide konten kreativitas ya, yang lebih tinggi gitu. Wah. Oke guys, sebelum inti pembahasan, seperti biasanya aku ingin menyapa dulu kalian para saudara-saudaraku Sagittarius, kakak-kakak suku, senior-seniorku, dan sobat-sobat Sagittarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Aku doakan juga semoga yang lagi mengalami sakit ataupun masalah cepat diselesaikan. Yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan dan bisa melakukan aktivitas di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Amin Allahumma amin. Oke, kita masuk ke pembahasan si Sagittarius. Wah, si Sagittarius ini cukup rumit ya. Dibilang rumit ya, rumit bagi orang yang belum pernah memahami si Sagittarius ataupun hanya sekedar tahu si Sagittarius itu seperti ini. Tapi Sagittarius juga adalah orang yang paling banget mudah dimengerti untuk seseorang yang mungkin udah deket banget dengan si Sagittarius, sudah tahu arti dan gerak-gerik si Sagittarius, dan sudah bisa menebak cara berpikir si Sagittarius gitu loh. Bahkan kalau orang seperti itu ada di sekitar si Sagittarius. Si Sagittarius itu akan menganggap dia tuh lebih dari ikatan teman, bahkan sahabat gitu, bisa mungkin sahabat ataupun yang lebih ke sahabat lagi, pasangan ataupun apapun itu ya. Itu tergantung individu si Sagittarius masing-masing. Pembahasan kali ini yang pertama tentang asmara dan cinta. Wah. Banyak teman-teman Sagittariusku yang bimbang banget masalah cinta ya, termasuk aku pribadi, karena si Sagittarius ini cenderung zodiak yang sulit banget menemukan kepastian, sulit banget menemukan sesuai dan ketulusannya, dan sulit banget menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Bahkan kalau dia sudah menemukan sesuatu, belum tentu hal itu bisa membuat dirinya nyaman, dan belum tentu hal itu bisa membuat dirinya tuh seposisi aman ya. Sulit banget ditebak dan sulit banget dimengerti. Si Sagittarius, itulah si Sagittarius. Cinta juga bisa diarti kata ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan. Ketiga itu menurut si Sagittarius itu adalah hal terpenting. Kalau ketiga itu tidak ada di dalam arti cinta, maka cinta itu tidak stabil. Contoh, ketulusan. Siapa sih yang nggak ingin memiliki pasangan yang tulus, yang menerima apa adanya, yang selalu ada di posisi terendah kalian ataupun tersulit kalian, dan selalu mensupport apa yang kalian usahakan untuk kedepannya dengan dia, dengan hal-hal yang positif ya. Siapa yang nggak mau coba? Semua orang pasti mau, semua orang pasti menginginkan pasangan yang seperti itu ya. Tapi jarang banget sih Sagittarius menemukan hal itu di seseorang gitu ya.
Ya meskipun ada 5 dari 10 orang itu belum tentu. Ya 3 dari 10 itu insya Allah ada. Oke. Dan selanjutnya selain masalah ketulusan, tadi apa ya? Aku lupa. Kejujuran. Wah. Sagittarius tipikal zodiak yang paling banget menekankan kejujuran siapapun itu. Bukan hanya untuk pasangan kita, bahkan teman, saudara ataupun siapapun itu, keluarga kita, kerabat kita itu harus ditekankan kejujuran. Bahkan kalau menurut si Sagittarius kejujuran itu sudah tidak ada di diri orang itu, maka buat apa gitu loh? Buat apa kita selalu terbuka? Buat apa kita selalu ada di orang itu, dan buat apa kita selalu membuka obrolan tentang keseharian kita di orang itu. Si Sagittarius itu tipikal orang yang benar-benar ceplas-ceplos, dia mudah bercerita, dia mudah membuka rahasianya, membuka gundah gulananya ke seseorang yang benar-benar mungkin itu sudah dipandang oleh si Sagittarius itu dalam kejujurannya itu udah paling bener gitulah. Tapi si Sagittarius juga orangnya sulit banget mendekati seseorang, apalagi yang baru-baru dekat ya. Bener-bener ampun. Oke, selain ketulusan, kejujuran, ada yang selanjutnya adalah pengorbanan. Cinta menurutku adalah pengorbanan, dimana kita bisa mengorbankan waktu, mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan apapun itu demi pasangan kita, demi kebahagiaan pasangan kita. Tapi selain itu juga, cinta juga adalah menurut aku tuh dulu aku pernah berpikir bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Di saat kita bisa mengorbankan diri kita untuk orang yang kita sayang, orang yang kita sayang agar bisa bahagia dengan orang yang dia pilih gitu loh. Meskipun bukan kita ya, meskipun aku ataupun kita sendiri tuh tahu bahwa kita tuh ingin membuat pasangan kita bahagia, dan si Sagittarius tuh tahu bahwa kalau kebahagiaan seseorang itu bukan di dirinya, itu udah lepasin aja, biarkan dia memilih jalan kebahagiaan itu sendiri. Bahkan kalau si Sagittarius sudah melihat orang yang dia sayangi bahagia dengan orang lain, itu membuat si Sagittarius juga bahagia, meskipun ada nyesek-nyeseknya gitu banget gitu lah. Wah, kalau ngomong-ngomong tentang cinta ya, sebenarnya tuh aku tuh males karena kasihan dengan diriku pribadi dan orang-orang sahabat-sahabatku dan sobat-sobatku Sagittarius yang masih jomblo di luar sana, sama seperti diriku. Karena apa ya? Sulit menemukan hal itu di seseorang, apalagi kita memikirkan ketiga hal itu ya, kejujuran, ketulusan, dan pengorbanan. Di setiap 3 unsur itu ada lagi bagian-bagian terperincinya. Contoh, ketulusan dalam arti kata dia bisa menerima keluarga kita juga bisa menerima keluarga dia, besan kita nantinya. Oke. Terus ada lagi ketulusan dalam arti kata keburukan. Kita tuh harus bisa menerima keburukan pasangan kita dengan tulus gitu. Kalau kita nggak bisa menerima hal itu akan terjadi gesekan permasalahan di dalam hubungan rumah tangga. Ya, itu mungkin bisa terjadi dengan orang-orang yang saat ini mungkin sedang bisa dinamakan jauh ataupun berpisah dengan seseorang ataupun pasangannya. Itu mungkin itu terjadi di mereka ya. Mungkin kalian harus mempelajari hal itu lagi lebih mendalam lagi ya, tentang ketulusan dan pengorbanan juga. Itu bisa lagi diperincikan lagi pengorbanan. Selain waktu, selain kesehatan kita, selain diri, jiwa dan raga kita, waktu, pengorbanan itu bisa juga contohnya pengorbanan dalam arti kata kepintaran kita sebagai orang yang ingin membuat pasangan kita bahagia. Kita tuh nggak harus selalu dituntut untuk pintar. Si Sagittarius selalu memikirkan hal-hal yang membuat pasangan kita itu tersenyum bahagia. Kayaknya Sagittarius tuh enak banget ya kalau melihat pasangan kita tersenyum bahagia, terhibur gitulah. Ya mungkin kebanyakan si Sagittarius tuh orangnya humoris ya, daripada pintar. Ke pasangan itu lebih ke menghindari deh. Tapi kalau si Sagittarius itu tipikal orang yang humoris yang selalu ingin membuat pasangannya bahagia. Iyakah? Benarkah? Coba kalian yang merasa seperti itu komen di bawah deh. Apakah kalian merasakan ataupun menjalankan hal yang sama seperti apa yang kukatakan ataukah tidak ya?
itu pengorbanan. Banyak banget ya, kejujuran, pengorbanan, dan ketulusan. Dan terakhir adalah iri. Iri adalah penyakit terdalam dalam suatu apapun itu. Tentang cinta, asmara, pekerjaan, lingkungan, bahkan hobi yang kita suka itu bisa menimbulkan rasa iri. Contohnya gimana? Kok bisa menimbulkan rasa iri? Gini, di saat kita contoh hobi ya, di saat kita suka dengan hobi, contoh ya musik ataupun ya bola ataupun basket ataupun apapun itu, terus ada yang lebih jago dari kita dan pelit ilmu, terus ya sombong, tidak suka menyapa apapun itu, sisa kita harus memiliki rasa iri, memiliki rasa berat hati, rasa dendam. Tapi insya Allah si Sagittarius merubah rasa dendam itu untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari orang itu gitu. Bahkan suatu saat nanti Sagittarius itu selalu membuktikan di titik puncaknya tertinggi, di saat orang itu berada di sekitar si Sagittarius, ya lebih unggul lah, intinya seperti itu ya. Iri juga bisa dikategorikan menjadi penyakit yang gak normal. Bener-bener gak normal. Hal-hal yang sepele aja bisa diirikan, apalagi hal-hal yang paling besar gitulah. Ya, untuk masalah iri aku nggak ingin bahas lebih mendalam lah. Coba kalian search di channel-channel YouTube ataupun di Google ataupun apapun itu. Kalian cari deh. Kalian cari pengertian iri, terus arti makna dari iri, terus ya iri itu kalian cari, dan banyak pengertian, banyak arti, dan banyak makna. Semoga kalian bisa mempelajari di konten yang lain, karena aku menghindari juga untuk menyebarkan konten-konten tentang kebencian, tentang apapun itu di konten channel aku. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Ega Pratama di sini undur diri. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian. Aku benar-benar minta maaf. Kita berada di bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan. Khilaf itu manusiawi, kita harus selalu minta maaf. Oke? Kurang lebihnya aku minta maaf jika ada yang salah kata, kalimat, perbuatan apapun itu, ya aku ulangi lagi sih. Oke, Ega Pratama di sini undur diri. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ini sekarang juga, aktifkan notifikasinya dan klik tombol like. Aku juga berterima kasih untuk kalian yang sudah mensupport, men-subscribe, men-komen, men-like, dan menonton beberapa menit di channel aku. Thank you. Oke, Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Pangeran Sagittarius.